Kitab Kejadian. Satu-satunya kitab tertua yang ada memaparkan mengenai dari mana segala sesuatu yang ada di jagat raya ini adalah Kitab Kejadian. Di era penulisan Kitab Kejadian mengenai penciptaan belum menjadi topik khusus bagi bangsa Israel, karena di masa itu bangsa Israel hanya berfokus mentaati Tuhan yang mereka sembah. Gagasan mengenai penciptaan baru mendapat penekanan istimewa jauh di kemudian hari, teristimewa pada zaman pembuangan. Nehemia 9 ayat 6 sampai 31. Nabi yang paling pertama memberitakan Tuhan sebagai pencipta adalah Nabi Yeremia. Yeremia 27 ayat 5, pasal 32 ayat 17. Akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang. Dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Yeremia 27 ayat 5. Alasan gagasan ini dapat mendapat penekanan yang menonjol di kemudian hari. Tidak lain karena hakikat dari iman Israel itu sendiri yang berbeda dari kepercayaan orang kafir. Iman Israel bertumpu pada sejarah atau pembebasan penyelamatan Tuhan yang nyata dalam sejarah ini, sedangkan kepercayaan kafir bertumpu pada siklus alam. Menurut pandangan kafir bahwa penciptaan itu berlangsung terus-menerus, terulang dan tiap tahun, dan itu dikenal dan disebut upacara tahun baru di Babel. Hal inilah membuat orang Israel tidak mudah untuk memahami bahwa penciptaan bagian dari kepercayaan yang bercorak historis. Bila kemudian Israel memasukkan sebagian imannya tentang penciptaan, maka Israel melihat bagian dari keselamatan, sehingga itu bukan lagi penciptaan sekilas yang berulang, tetapi berubah sebagai sejarah yang perlu diingat dan diberitakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Ayat ini telah diterjemahkan ke dalam Alkitab terjemahan dan saat ini telah beredar di belahan bumi. Banyak para penafsir telah bergumul dan mencoba menafsir ayat ini digunakan sebagai acuan informasi keberadaan ciptaan yang telah dilakukan Allah. Banyaknya ragam tulisan yang telah dituangkan tidak lain agar pengguna kitab mudah memahami ayat tersebut untuk memperkaya pengetahuan dan informasi bahwa segala sesuatu tidak sendirinya ada, tetapi ada penciptanya. Kejadian 1 ayat 1 ini juga merupakan ayat pertama sekali ditemukan di dalam kitab PL, tepatnya dalam kitab Kejadian dan di dalam bahasa Ibrani dikenal dengan sebutan kata Breshit yang terambil dari kata pertama yaitu dalam Kejadian 1 ayat 1. Kata Breshit diterjemahkan pada mulanya. Judul dalam bahasa Inggris Genesis berasal dari terjemahan bahasa Yunani Genesios. Kata Yunani ini diterjemahkan dari kata Ibrani teledot. Kejadian 2 ayat 4. Kata Ibrani ini berarti keturunan, generasi atau riwayat. Septuaginta mengambil kata Genesios berdasarkan setiap judul dari 10 bagian kunci yang menunjukkan kepada asal-usul yang berbeda. Judul dari seluruh bagian kunci ini menyatakan dengan ungkapan He Biblos Genesios, daftar keturunan atau buku yang menceritakan tentang generasi. Judul bahasa Latin adalah Liber Genesis, kitab tentang kelahiran. Dalam hubungan dengan kitab Kejadian berarti kitab tentang asal-usul. Melalui ayat itu ada beberapa pesan penting dapat dijadikan sebagai informasi antara lain. Yang pertama, adanya penciptaan telah dilakukan Allah. Yang kedua,
Ayat ini menjadi pengakuan bagi bangsa Israel sekaligus kebanggaan mereka bahwa dalam kitab Taurat ada dituliskan awal mula segala yang ada. 3. Bangsa Israel meyakini penuh bahwa Allah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Hal ini dimaksudkan dari pihak Israel sendiri, tidak menolak keberadaan ayat itu sebagai informasi penciptaan yang telah diciptakan Tuhan. Keempat, dari berbagai kepercayaan menggunakan sebagai ayat acuan bahwa segala sesuatu ada penciptanya. Kelima, dapat memahami betapa besar dan agung karya Tuhan. Pengenalan terhadap kejadian 1 merupakan pengetahuan betapa dahsyatnya Sang Pencipta, menciptakan yang tak dapat dilakukan dan dipikirkan oleh teknologi manusia. Penciptaan itu dari yang tidak ada menjadi ada. Artinya ciptaan itu dari bahan baku yang tidak ada menjadi ada. Keenam, melalui ayat itu awal manusia mengenal adanya Allah atau Sang Pencipta. Tidak ada yang mampu seperti Tuhan menciptakan segala yang telah ada. Dan melalui ciptaan itu dapat diketahui bahwa ada Sang Pencipta yang telah mengadakan semua menjadi ada. Amin.